Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 651. Kedelapan jarum perak masuk ke dalam tubuh, dan Chen Feng merasakan sensasi terbakar di tubuhnya tiba-tiba mereda. Jantung yang berdetak sangat kencang juga melambat. Setelah itu, Jing Sui menyiapkan ramuannya. Setelah Chen Feng meminumnya, seluruh tubuhnya terasa hangat dan berkeringat. Pembuluh darah terasa lembut dan gesekan antar tulang jauh berkurang. Saat ini, dia hampir tidak memiliki beban fisik. Dia mengepalkan tangannya, energi rahasia melonjak, dan Qi melindungi tubuhnya. Di bawah tatapan Zhang Xinyan, Jing Sui dan lelaki tua Chang Sui, dia meninju batu tanpa ragu-ragu. Suara, bang. Segera, batu itu pecah menjadi 4 bagian. Ya, puncak yang kuat hampir menyentuh ambang batas Grandmaster. Dengan kekuatan seperti itu, perjalanan ke Sekte Yuntang ini akan lebih percaya diri. Chen Feng tersenyum puas, seperti yang dia duga sebelumnya. Ketika hanya 8 tulang jarum penyegel dimasukkan ke dalam tubuh, dapat kembali ke kondisi puncak orang kuat. Tentunya yang terpenting tidak membebani tubuh dan tidak perlu khawatir dengan efek sampingnya. Zhang Xinyan tidak memahami seni bela diri, tetapi dia bisa merasakan bahwa semangat Chen Feng sepertinya telah berubah. Manusia seutuhnya tidak lagi begitu jahat, dan telah kembali menjadi bajingan kecil seperti dulu. Jing Sui berdiri di samping, matanya mengalir, sedikit iri. Sejak saya berumur 5 atau 6 tahun, saya telah belajar keterampilan dari lelaki tua Chang Sui di puncak gunung ini. Selain mempelajari ilmu kedokteran, saya menghabiskan hampir seluruh sisa waktu saya untuk berlatih Qigong. Tetapi selama lebih dari 20 tahun, tanpa melewatkan satu hari pun, saya hanya mencapai tingkat pembangkit tenaga listrik tingkat menengah. Sejak saat itu, setiap kali saya ingin membuat kemajuan, sangatlah sulit. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Feng akan mencapai puncak pria kuat dengan begitu mudah, yang membuat dia iri. Nak, benar, masa depanmu cerah. Mata Pak Tua Chang Sui tajam, tapi dia melamun di dalam hatinya sambil mengagumi. Saat saya melihat perlindungan Qi Chen Feng barusan, saya merasakan ada yang tidak beres. Tampaknya lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik puncak. Dia curiga, dan menanyakan pertanyaan yang dia ajukan beberapa bulan lalu. Ngomong-ngomong, mengapa Anda tinggal di penjara Guantanamo selama 3 tahun? Jika Anda mematahkan belenggu jarum penyegel tulang dan datang ke dunia sebagai dewa malam, kamu bisa keluar kapan saja. Setelah mendengarkan cerita Chen Feng beberapa bulan yang lalu, saya menjadi bingung tentang masalah ini dan memiliki keraguan di hati saya. Pada akhirnya, hampir dapat dipastikan bahwa 3 tahun penjara akan sangat mengubah Chen Feng. Dia tidak tahu apa perubahannya. Tapi itu harus berhubungan dengan kekuatan. Chen Feng melenturkan ototnya, menunjukkan senyuman licik, dan berkata, "Orang tua, jangan selalu memiliki mata pencuri seperti itu. Kamu bukan ayahku, dan kamu masih ingin melihat seluruh misteri antara satu sama lain, hebat bukan? Jika kamu benar-benar ingin tahu, kenapa kamu tidak menceritakan semuanya padaku dulu?" Tentu saja, 3 tahun di Teluk Guantanamo tidak bisa disia-siakan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menunggu 3 tahun. 3 tahun itu hampir bisa dikatakan sebagai kunci transformasinya dari perubahan kuantitatif menjadi perubahan kualitatif. Orang tua itu sangat pintar dan satu-satunya yang bertanya kepadanya sekitar 3 tahun. Sayangnya ini adalah kartu trufnya dan tidak bisa diungkapkan dengan mudah. Lupakan saja jika kamu tidak memberitahuku. Biarkan wanitamu bersiap, aku akan melakukan akupuntur padanya. Pak Tua Chang Sui berkata dengan nada tidak ramah. Tampaknya ada kebencian terhadap Chen Feng karena menyembunyikannya. Chen Feng mengutuk dalam pikirannya sebelum menarik Zhang Xinyan ke lelaki tua Chang Sui lagi. Dia mengeluarkan tikar dari tenda dan membentangkannya di tanah sebelum membiarkan Zhang Xinyan berbaring. Orang tua Chang Sui awalnya ingin Zhang Xinyan menjalani akupuntur telanjang, tetapi dia menyerah setelah tentangan keras dari Chen Feng. Akhirnya, lelaki tua Chang Sui yang kesal itu akhirnya mulai menerapkan akupuntur melalui pakaiannya. 1,5 jam penuh kemudian, 36 jarum perak dikeluarkan dari tubuh Zhang Xinyan, dan semuanya menjadi hitam. Jaring laba-laba hitam di wajah Zhang Xinyan juga jauh lebih gelap. "Terima kasih, Tuan Chang Sui." Setelah menerima perawatan, Zhang Xinyan buru-buru mengucapkan terima kasih kepada Tuan Chang Sui. Meskipun dia tidak bisa merasakan perubahan pada tubuhnya,
dia tetap tahu bahwa dia hanya bisa hidup selama 7 hari, tapi sekarang dia bisa hidup selama sebulan. Orang tua Chang Sui tampaknya tidak menganggapnya serius dan berkata sambil tersenyum, sama-sama. Saya ingin Anda menjaga saya selama beberapa hari ke depan. Mendengar ini, Zhang Xinyan benar-benar terkejut dan melihat ke arah Chen Feng bingung. Ingin dia menjaga orang. Dia yang hanya membuat mie instan di kota ingin merawat lelaki tua di puncak gunung bersalju. Benar-benar tidak realistis. Lagi pula, bukankah ada Jing Sui? Mengapa dia harus menjaga orang? Melihat Zhang Xinyan yang tampak bingung, Chen Fengcai berkata, Xinyan, kali ini saya pergi ke Sichuan, tidak hanya untuk membantu Anda menemukan rumput Senming, tetapi juga untuk menyelamatkan King Qiu. Tugasnya sulit, jadi saya tidak bisa membawa Anda di sana. Jika kamu tinggal di sini, jika ada perubahan pada racun laba-laba tahun putih, Pak Tua Chang Sui akan dapat segera mengobatimu. Dan kali ini aku pergi ke Sichuan dan Sichuan, kakak perempuanku juga akan ikut aku. Setelah mengatakan ini, Zhang Xinyan benar-benar enggan dan cemberut. Tapi semua yang dikatakan Chen Feng masuk akal, dan dia tidak punya kesempatan untuk membantah. Dia melirik ke arah lelaki tua Chang Sui, yang kurus seperti pohon busuk, dia hampir pingsan memikirkan harus merawatnya. Melihat wajah Zhang Xinyan yang bermasalah, lelaki tua Chang Sui berkata dengan gembira, Nak, jangan takut. Saya seperti ini sekarang. Kebutuhan saya akan makanan sangat sedikit. Saya makan dan minum lebih sedikit dan mengeluarkan lebih sedikit. Saya bahkan tidak bisa menggunakan itu sebulan sekali, jadi jangan khawatir, pada dasarnya kamu menjaga dirimu sendiri. Setelah mendengar ini, Zhang Xinyan langsung merasa lega. Untung saja saya membawa banyak jajanan dan mie instan saat naik gunung, jadi saya bisa bertahan cukup lama. Haruskah aku turun gunung juga? Ini adalah kalimat kedua yang diucapkan Jing Sui setelah Chen Feng dan Zhang Xinyan naik gunung. Jing Sui juga sedikit terkejut dengan pengaturan ini. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di puncak gunung bersalju. Paling-paling saya turun gunung ke beberapa pasar di daerah Tibet. Setiap saat, dia diperlakukan sebagai alien dan ditertawakan. Dia tidak mengerti mengapa lelaki tua Chang Sui tiba-tiba memintanya turun gunung. Baru kemudian lelaki tua Chang Sui berkata, Jing Sui, selama 20 tahun terakhir, kamu telah berlatih keras dan keterampilan medismu telah mencapai 80% dari kekuatanku. Keterampilan seni bela dirimu juga telah mencapai tingkat orang kuat tingkat menengah. Sudah waktunya untuk turun gunung dan berjalan-jalan. Sebelumnya, saya selalu takut bahwa Anda tidak akan mampu menghadapi masyarakat dengan orang-orang jahat sendirian, tetapi kali ini berbeda. Dengan Chen Feng, orang seperti Chen Feng, di sisi Anda, saya dapat yakin. Yang paling penting adalah, Anda selalu ingin tahu mengapa Anda ditinggalkan di puncak gunung yang tertutup salju ini. Ini saatnya turun gunung, kamu seharusnya diberi imbalan dengan tetap bersama Chen Feng. Mata indah Jing Sui kosong, dan dia berdiri diam selama beberapa detik, lalu mengangguk. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan meninggalkan gua. Melihat Jing Sui pergi, Chen Feng berkata kepada Zhang Xinyan, Xinyan, aku ingat kamu membawa banyak pakaian ganti. Berikan satu kepada kakak perempuan. Aku khawatir jika aku membawanya turun gunung ke kota, dia akan memukul orang lain. Bab 652. Pada malam hari, lampu minyak tanah menyala di dalam gua. Lampunya redup dan angin sangat dingin. Baru setelah dia makan semangkuk mie instan yang dimasak dengan air salju, Zhang Xinyan merasa sedikit lebih hangat. Saat aku memikirkan tentang tinggal di puncak gunung ini akhir-akhir ini, rasanya seperti mimpi. Dan ini sedikit mimpi buruk. Yang paling penting adalah dia benar-benar takut tidak bisa bertahan. Karena tidak ada listrik di sini. Setelah memasukkan monyet dan rubah yang membeku ke dalam gua, Jing Sui menurunkan tirai di pintu masuk gua. Segera, dia melompat ringan dan langsung duduk di atas tali di udara. Monyet dan rubah membentuk kelompok di bawahnya. Dan elang salju juga berhenti di salah satu ujung tali. Melihat adegan ini, Zhang Xinyan, yang duduk di sebelah tenda, meraih tangan Chen Feng dan berkata, orang gila, lihat, kakak perempuan itu benar-benar gadis naga kecil, tidur di tali. Ini mengkonfirmasi tebakan awalnya. Chen Feng membentangkan kasur di dalam tenda dan kemudian berkata sambil tersenyum, Tuan Jin Yong mungkin benar-benar seorang seniman bela diri. Tali tidur ini sebenarnya adalah sejenis seni bela diri. Sulit untuk berlatih. Kakak senior telah tidur seperti ini selama lebih dari 20 tahun. Zhang Xinyan mengangguk dalam diam, dengan kekaguman yang besar di hatinya. Kemudian, dia dengan patuh naik ke tenda dan tiba-tiba masuk ke pelukan Chen Feng.
Di puncak gunung dingin sekali, dingin sekali. Yang membuat Zhang Xinyan semakin putus asa adalah baterai ponselnya hanya tersisa 49%. Dia hampir pingsan karena memikirkan tidak bisa mengisi ulang tenaganya. Orang gila, dengan kemampuan bela dirimu yang begitu tinggi, bisakah kamu menghasilkan listrik? Zhang Xinyan berkedip dan bertanya dengan menyedihkan. Chen Feng tidak bisa menahan rasa geli dan berkata dengan marah, apa hubungannya mengetahui kungfu dengan menghasilkan listrik? Tapi, laki-laki Anda maha kuasa. Jika Anda bisa menciumku, mungkin saya bisa menemukan jalan. Zhang Xinyan tidak ragu-ragu, dan langsung mencium wajah Chen Feng. Tidak masalah jika suaminya menciumnya, dia benar-benar merasakan keinginan terbesar akan listrik sekarang. Chen Feng sangat senang sehingga dia menarik tas travel ke atas kepalanya dan menggali 6 power bank. Dia tersenyum bangga dan berkata kepada Zhang Xinyan, saya sudah mengharapkannya sejak lama. Tidak, saya membeli 6 power bank, semuanya dengan daya tertinggi, yang dapat bertahan hampir setengah bulan. Kamu sangat banyak. Zhang Xinyan sangat gembira ketika dia melihat power bank. Dia berbalik dan jatuh di atas Chen Feng. Memberi Chen Feng ciuman yang menghangatkan hati lagi. Dengan 6 power bank dan The Legend of Zhen Huan, di ponsel dan iPad Anda tidak akan bosan lagi. Takut mengganggu kakak perempuannya dan lelaki tua Chang Sui, Chen Feng memeluk Zhang Xinyan, menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu menginginkannya? Meskipun olahraga memang membuatmu merasa tidak terlalu kedinginan, tapi aku takut bahwa teriakanmu akan menakuti kakak perempuan senior dan Chang Sui. Suara mabuk Zhang Xinyan sedikit memesona dan enak didengar. Ini adalah keuntungan yang hanya bisa dinikmati olehnya, akan sangat buruk jika tenggorokannya turun dan Chang Sui yang lama diusir. Huff. Wajah Zhang Xinyan memerah, dia mencubit Chen Feng dengan keras, lalu berbalik. Chen Feng terkekeh dan memeluk Zhang Xinyan dari belakang. Setelah beberapa detik hening, Zhang Xinyan tiba-tiba berkata, orang gila, aku akan menunggumu kembali. Chen Feng tertegun sejenak, lalu memeluk Zhang Xinyan dengan erat. Keesokan paginya, monyet-monyet nakal itu sudah menunggu. Untuk Chen Feng di depan tenda bersama Zhang Xinyan, dia terus menepuk dan langsung membangunkan mereka. Setelah mengenakan pakaian, keduanya meninggalkan tenda. Namun dia menemukan bahwa kakak perempuan senior di tali itu telah lama menghilang. Setelah menunggu lama dan makan biskuit, saya melihat Jing Sui kembali ke gua dengan keranjang di punggungnya. Jing Sui berjongkok di sudut dan mengeluarkan barang-barang di ranselnya. Bukan jamu, tapi 2 buah labu besar. Chen Feng mau tidak mau melangkah maju, menatap labu itu dan berkata, kakak senior, apakah kamu akan membawa anggur ini turun gunung? Meskipun Jing Sui adalah wanita yang penuh dengan roh peri, dia tampaknya tidak ternoda oleh roh peri dunia. Tapi entah kenapa, saya jatuh cinta dengan wine yang terbuat dari air salju dan hutan kurma musim dingin yang lebat ini. Saya memberinya nama yang merdu, disebut Sue Zui. Setelah anggur diseduh, anggur harus disimpan di lemari es di es dan salju terdingin di pegunungan. Ketika saya ingin meminumnya, saya membawakan wine dan es, merendam daun gunung di dalamnya, dan meminumnya, rasanya benar-benar langka dan lembut. Saya cukup beruntung bisa minum saat itu, dan aromanya masih tertinggal di mulut saya. Kenapa tidak? Jing Sui mengucapkan kalimat ketiga. Chen Feng tidak bisa menahan sakit kepala, tapi dia juga berkompromi. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana rasanya peri yang tidak duniawi memasuki kota modern. Dia berkata kepada Jing Sui, saudari, kali ini kita akan pergi ke kota Tianfu, ibu kota provinsi Sichuan dan Sichuan. Ini adalah kota metropolitan modern. Sedangkan bagi Anda, setidaknya Anda harus mengganti pakaian terlebih dahulu, karena jika Anda pergi ke sana mengenakan pakaian ini, entah kamu akan dianggap sebagai penjelajah waktu, atau kamu akan dianggap sebagai pembuat film. Singkatnya, kamu akan dianggap sebagai alien. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, kamu harus mengenakan pakaian Xinyan. Sosokmu mirip dengan Xinyan, jadi puaslah. Ayo. Setelah mendengar ini, Zhang Xinyan bergegas kembali ke tenda dan mengeluarkan satu set pakaian yang dipilih dengan cermat. Sepasang jeans sederhana dipadukan dengan kemeja putih. Agar tetap hangat, dia juga mengeluarkan jaket katun tipis laminasi yang sangat dia sukai. Warnanya juga putih, yang sangat cocok dengan temperamen Jing Sui. Jing Sui sedikit mengernyit saat dia melihat pakaian di tangan Zhang Xinyan, ragu-ragu sejenak, lalu melangkah maju untuk mengambil pakaian itu. Terima kasih. 2 kata sederhana ini membuat Zhang Xinyan merasa lega. Tidak ada kompartemen di dalam gua, jadi Zhang Xinyan awalnya ingin membiarkan Jing Sui berganti pakaian di dalam tenda.
Tanpa diduga, Jing Sui yang seperti peri sebenarnya adalah orang yang berani dan tidak terkendali. Dia berbalik dan mulai melepas pakaiannya tanpa ragu-ragu. Pakaian Jing Sui sangat mirip dengan kostum kuno, atau dengan kata lain merupakan kostum kuno. Setelah melepaskan ikat pinggangnya, dia tidak peduli dengan hawa dingin dan menurunkannya dari bahunya, menyebabkan seluruh gaunnya terlepas. Bagaimana kamu bisa melewatkan pemandangan yang begitu indah? Chen Feng menyipitkan matanya dan memperhatikan dengan seksama. Kulit punggung rampingnya sehalus salju, dan tubuhnya yang putih dan lembut hampir tidak memiliki rasa berlebih, begitu sempurna hingga mencekik. Apalagi jika dilihat dari belakang, terdapat 2 buah setengah lingkaran di depan badan yang memanjang hingga kedua sisi ketiak membentuk lengkungan yang memabukkan. Melihat rok panjangnya hampir jatuh di bawah pinggulnya, Zhang Xinyan tiba-tiba menutupi mata Chen Feng dengan telapak tangannya. Zhang Xinyan berkata dengan marah, "Orang gila, jika kamu melihat lagi, aku akan mencungkil matamu." Meskipun dia marah, dia bahkan lebih terkejut. Di matanya, Jing Sui seperti peri, namun begitu berani dan tidak terkendali, tidak terpaku pada detail duniawi apapun. Bahkan mata laki-laki pun begitu tegar. Mungkin, orang-orang yang tidak ternoda oleh dunia fana ini mungkin tidak mengetahui bahwa pria dan wanita memiliki arti yang berbeda. Setelah beberapa menit, Jing Sui akhirnya mengganti bajunya. Tapi saat dia berbalik, seluruh dunia menjadi sunyi. Suasana keabadian dan tidak ternoda oleh dunia fana masih ada, namun kemejanya terlihat agak terlalu kecil, dan kancing di bagian dada terentang rapat, siap meledak kapan saja. "Wow!" Chen Feng tiba-tiba berseru. Tubuh wanita boleh kurus, tapi harus ada daging di tempat-tempat penting. Kelihatannya tidak ilmiah, tapi kelihatannya enak. Jangan lihat. Zhang Xinyan sadar dan segera menutup mata Chen Feng. Bab 653. Sejujurnya, Chen Feng masih pusing saat membawa Jing Sui turun gunung. Selama lebih dari 20 tahun, seorang gadis jarang turun gunung. Tempat yang paling banyak saya lihat orangnya hanyalah beberapa pasar kecil di kaki gunung. Kota-kota saat ini penuh dengan modernitas, teknologi tinggi, dan hiburan. Yang terpenting, kota adalah wilayah kejatuhan sifat manusia. Gadis seperti Jing Sui, yang semurni teratai salju di Gunung Tianshan, takut tercemar saat memasuki dunia fana. Selain itu, ia juga khawatir Jing Sui tidak mampu beradaptasi dengan kehidupan perkotaan. Karena selain penampilan dan temperamen Jing Sui yang seperti peri, hatinya juga murni dan tidak kotor sama sekali. Matanya melihat sesuatu dan kepalanya memikirkan berbagai hal dengan cara yang paling naluriah dan sederhana. Sedemikian rupa sehingga terkadang beberapa perilaku tampak luar biasa. Ambil contoh soal mengganti pakaian, dia berbalik secara naluriah dan merasa sedang dipandang aneh. Namun saya tidak sepenuhnya menyadari bahwa itu adalah hal yang rahasia. Di puncak gunung, hanya ada lelaki tua Chang Sui. Ada juga beberapa monyet, rubah, dan elang salju. Tidak ada yang mengajarinya hal ini, dan dalam aspek ini, dia kembali ke masyarakat primitif. Akhirnya, Chen Feng meminta Zhang Xinyan membelikan bra untuk Jing Sui. Karena di balik baju itu, terlalu berdosa untuk dilihatnya secara langsung. Untungnya keduanya memiliki bentuk tubuh yang mirip sehingga akhirnya bisa memakainya. Namun dalam proses memakainya, Jing Sui terasa baru, sementara Zhang Xinyan dengan malu-malu menjadi seorang guru. Setelah mengganti pakaiannya secara menyeluruh dan mengikat rambutnya, Jing Sui tiba-tiba merasa tenang. Tapi saya harus mengatakan bahwa temperamen adalah sesuatu yang tidak baik dan tidak buruk. Meskipun Jing Sui mengenakan pakaian Zhang Xinyan, dia tetap memiliki roh peri yang halus, dan penampilannya tidak kalah dengan Zhang Xinyan, dia tetap terlihat memukau di dunia. Semuanya sudah siap, saatnya berangkat. Setelah keterikatan tanpa akhir dengan Zhang Xinyan, Chen Feng akhirnya menginjakkan kaki di jalan menuju kota Tianfu. Jing Sui menemukan seutas tali, menggantungkan 2 labu anggur yang berisi minuman salju di pinggangnya, dan mengikat seruling hijau di atasnya, sebelum dia dan Chen Feng berangkat bersama. Hewan bersifat spiritual, ketika Jing Sui turun gunung untuk mengumpulkan tumbuhan, monyet dan rubah tidak pernah bereaksi terlalu banyak. Tapi hari ini, mereka mengikuti Jing Sui, berkicau dan berteriak tanpa henti. Ada ekspresi keengganan di semua wajah berbulu itu, seolah-olah mereka tahu Jing Sui akan pergi. Jing Sui memang sangat dingin, jadi dia mengabaikannya, berjalan ke tepi tebing, dan melompat tinggi. Dalam sekejap, elang salju terbang ke bawah sambil menangis. Jing Sui mengulurkan tangan kanannya yang putih halus, memegang cakar elang salju, dan terbang melewati tebing. Begitu kami melewati tebing, kera dan rubah berteriak semakin keras. Chen Feng menoleh ke belakang,
tetapi tidak dapat melihat gua itu dengan jelas karena kabut tebal. Mengucapkan selamat tinggal di dalam hatinya, dia mundur beberapa langkah, menginjak tepi tebing, dan melompat tinggi. Jing Sui sudah akrab dengan jalan pegunungan dan sangat santai. Adapun Chen Feng, apalagi dia. Mereka berdua bergerak sangat cepat, dan dalam sekejap mereka sudah turun gunung. Saat kami sampai di bawah gunung dan kembali ke RV, ada beberapa warga sekitar yang mengelilingi kami. Mereka mengenakan kostum etnik setempat, dengan wajah lapuk dan tubuh kekar, namun pandangan mata mereka tidak ramah. Chen Feng melangkah maju, memandang orang-orang itu, lalu membuka pintu mobil dan mempersilakan Jing Sui masuk ke dalam mobil. Ketika Chen Feng hendak masuk ke dalam mobil, seorang pria jangkung dengan mata kecil menutup pintu mobil dengan satu tangan dan berkata dalam bahasa Mandarin yang kurang lancar, "Siapa yang meminta Anda memarkir mobil Anda di sini? Itu mencemari lingkungan kita. Mencemari lingkungan kita." Chen Feng benar-benar geli dan bertanya, "Menurut Anda apa yang harus kita lakukan?" Dia memahami bahwa orang-orang ini hanya menginginkan uang. Banyak wisatawan yang berkendara sendiri menghadapi situasi di mana penduduk setempat mengenakan biaya tol dan parkir. Hal ini merupakan hal yang biasa. Baru pertama kali dia mendengar alasan pencemaran lingkungan. Pria itu tidak menghindar. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Bayar 800 yuan, atau kamu tidak akan bisa pergi." Begitu uang disebutkan, 4 pria lainnya, untuk memberikan tekanan pada Chen Feng, mengelilinginya dengan agresif. Chen Feng tersenyum pahit dan menemui hal buruk ini segera setelah dia turun gunung. Memalingkan kepalanya, dia tiba-tiba melihat ke arah Jing Sui, yang sedang menonton dengan rasa ingin tahu di dalam RV, dan berteriak, "Kakak senior, orang-orang ini menghalangi jalan untuk merampok, dan tidak akan membiarkan mereka pergi tanpa memberikan uang. Apa yang harus saya lakukan?" Meskipun Jing Sui tidak berada di dunia fana, dia tidak bodoh. Dia memalingkan muka, keluar dari RV, dan berkata kepada orang-orang itu, "Cepat pergi, atau aku akan mengalahkanmu." Meskipun nadanya lembut, matanya dingin dan agak mengesankan. Mendengar ini, pria bermata kecil itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Gadis kecil, jangan bercanda, kamu sangat kurus." Di tengah kata-katanya, mata Jing Sui sedikit berubah, dan dia meraih gadis kecil itu dengan tangan kanannya. Lengan pria yang menarik perhatian. Kemudian dia tersandung di bawah kakinya dan melemparkan pria jangkung bermata kecil itu terbang keluar. Adegan ini membuat keempat pria lainnya tercengang. Seorang gadis kecil yang lemah justru merobohkan seorang pria yang beratnya lebih dari 170 kg dengan mudah. Ini sungguh memalukan bagi mereka. Namun kemudian, sesuatu yang lebih memalukan terjadi pada mereka. 5 pria besar mengepung Jing Sui bersama-sama. Hasil. Kegagalan yang menyedihkan. Chen Feng bersandar di RV, mengagumi sosok Jing Sui yang anggun dan lincah. Ada 2 jenis kungfu yang paling dikuasai Jing Sui, yang pertama adalah langkah bintang 7 yang tubuhnya ringan dan flamboyan. Jenis lainnya adalah Tai Chi Soft Palm. Inti dari Tai Chi Soft Palm adalah menggunakan kekuatan untuk menggerakkan beban 1000 pon. Saya melihat Jing Sui bergerak dengan gesit di antara 5 pria besar, tetapi mereka tidak dapat menyentuhnya. Dan keterampilan telapak tangannya yang tampak lembut pasti akan mengenai setiap pukulan. Setelah beberapa saat, kelima pria besar itu jatuh ke tanah. Lebih sulit lagi untuk bangun, karena ada rasa sakit yang aneh di tubuh mereka, yang membuat mereka tidak mampu mengerahkan kekuatannya. Sungguh konyol bahwa 5 pria dewasa semuanya dijatuhkan ke tanah oleh seorang gadis kecil. "Maaf, sepertinya Anda tidak dapat memungut biaya perlindungan lingkungan." Chen Feng mengangkat bahu, menyipitkan matanya dan tersenyum, dan masuk ke RV bersama Jing Sui. Mobil mulai dan melaju pergi. Lokasi saat ini berjarak lebih dari 1000 km dari kota Tianfu. Chen Feng awalnya berencana pergi ke kota Sinar Matahari, ibu kota wilayah Tibet, dan terbang ke kota Tianfu. Dengan cara ini, tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih mudah. Namun, tiba-tiba dia memikirkan masalah yang sangat sulit. Artinya, Jing Sui tidak memiliki KTP dan tidak bisa terbang sama sekali. "Saya sakit kepala, saya benar-benar sakit kepala." Setelah memikirkannya, dia benar-benar tidak ingin mengemudi, jadi Chen Feng harus menelepon Qiao An untuk meminta bantuan. Untungnya, Qiao An, seorang pria botak, tidak melupakan kebaikan Chen Feng dan setuju untuk membantu. Minta anggota kompleks 06 di Sun Sin City untuk menunggu Chen Feng di bandara Sun Sin City dan menangani masalah boarding untuk Chen Feng. Hebat sekali, bahkan tiket pesawat pun dihemat. "Kakak, bolehkah aku mengantarmu terbang hari ini?"
Setelah menelepon, Chen Feng tiba-tiba berkata kepada Jing Sui. Ada sedikit romansa dalam apa yang saya katakan. Jing Sui duduk di sana dengan tenang, tidak tergerak, dengan ekspresi serius. Dia tidak tahu kenapa dia merasa pusing dan dada sesak, dia juga tidak tahu kalau perasaan ini disebut mabuk perjalanan. Bab 654. Sepanjang perjalanan, Chen Feng mengendarai RV seperti mobil balap. Butuh lebih dari 2 jam untuk menempuh jarak lebih dari 300 km. Begitu mobil tiba di tempat parkir bandara, Chen Feng menghela nafas lega, ketika dia melihat ke belakang, dia tercengang. Kakak senior, kamu baik-baik saja, kakak senior. Wajah Jing Sui pucat dan ekspresinya linglung, seolah-olah dia baru saja mengalami bencana hidup atau mati. Saat Chen Feng menghentikan mobilnya, dia tidak tahan lagi dan memuntahkannya. Peri adalah peri, dan cara mereka mengerutkan kening saat muntah sangatlah menawan. Tidak hanya itu, muntahan Jing Sui tidak membuat orang merasa mual atau bau. Itu adalah air salju dari puncak gunung, dan beberapa cangkir minuman salju yang harum. Chen Feng dengan cepat menarik handuk dan menyerahkannya. Jing Sui mengambil handuk itu, tapi dia memelototi Chen Feng dan berkata, katakan padaku, apakah kamu meracuniku? Dia belum pernah merasakan perasaan tidak nyaman ini sebelumnya, ini lebih seperti efek racun tingkat rendah. Wajah Chen Feng langsung terkulai, dan dia berkata tanpa berkata-kata, kakak senior, apakah kamu gila? Jenis racun apa yang kuberikan padamu? Kamu mabuk perjalanan. Minumlah air dan kamu akan baik-baik saja. Sungguh merepotkan. Benarkah? Itu benar-benar membuatnya tercengang. Bagaimanapun, dialah yang mewarisi jubah dokter pengobatan Tiongkok kuno Chang Sui, dan dia tidak tahu apakah dia diracun atau tidak. Yang paling penting adalah, bagaimanapun juga, dia juga seorang kakak perempuan, tapi sebenarnya dia meragukannya. Ini sangat menyakitkan. Jing Sui ragu, tapi tidak mengatakan apa-apa. Keduanya turun dari mobil dan menghirup udara segar, gejala mabuk perjalanan Jing Sui sangat berkurang. Baru kemudian dia memastikan bahwa dia memang pingsan di dekat mobil. Saat itu, teriakan nyaring terdengar dari atap mobil. Tidak mungkin. Mendengar teriakan ini, Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mendongak, dia melihat elang salju terbang dan melayang di atas kepala Jing Sui. Dia berkata kepada elang salju dengan marah, orang baik, kamu adalah binatang buas, kamu masih tahu cara naik pesawat, dan rambutmu tidak miring. Kakak senior akan naik pesawat, apakah kamu ingin naik pesawat? Elang salju ini memang memiliki hubungan yang mendalam dengan kakak perempuannya. Tapi mengambil tindakan sendiri, bersembunyi di atap mobil dan mengikutinya ke bandara, membuatnya sedikit bingung harus berbuat apa. Saat Anda pergi ke Tianfu, Anda tidak bisa membawa elang, bukan? Dengan cara ini terlalu menarik perhatian. Elang salju masih berputar-putar dan berkokok. Tampaknya memberitahu Chen Feng bahwa dia bertekad untuk mengikuti Jing Sui. Biarkan dia mengikutiku. Pada saat ini, Jing Sui membuka lengan kanannya. Melihat ini, Sui Ying langsung mendarat di lengan kanannya. Gerakan tersebut langsung menarik perhatian banyak orang di tempat parkir untuk menonton. Semua orang penasaran, menunjuk ke arah elang salju dan Jing Sui, dan mulai berbicara sebentar. Melihat ini, Chen Feng buru-buru menarik Jing Sui dan meninggalkan tempat parkir. Meski begitu, perjalanan ini masih membuat banyak orang menoleh. Lagi pula, orang dan elang ini sungguh aneh. Mengenai gedung-gedung tinggi di bandara, Jing Sui melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Sunlight City juga merupakan ibu kota wilayah Tibet, dan tentunya makmur. Jing Sui terpesona oleh gedung-gedung yang menjulang tinggi dan pesawat yang sesekali lepas landas. Itu pemandangan yang belum pernah saya lihat sebelumnya di puncak gunung yang tertutup salju. Keduanya hendak memasuki lobi gedung terminal ketika hewan peliharaan menawan ini akhirnya menarik perhatian dua petugas pengamat. Mohon tunggu sebentar. Kedua polisi itu menghentikan mereka dan tercengang ketika mereka melihat elang salju di lengan Jing Sui. Salah satu yang berwajah persegi berkata dengan hormat, apakah ini elang? Besar sekali, bagaimana jika menyakiti orang lain? Lagi pula, elang adalah hewan yang dilindungi secara nasional dan dilarang untuk dijual dan dipelihara. Jika elang ini milik Anda, tapi itu ilegal. Pria tua lainnya, petugas polisi memandang ke arah Jing Sui. Saya hanya merasa gadis ini murni dan murni, sangat bersih. Sama sekali tidak terasa seperti orang jahat. Dia berkata dengan suara lembut, sebaiknya Anda pergi ke kantor bersama saya untuk menjelaskan situasinya. Sepertinya Anda bukan orang jahat. Saya akan menelepon orang-orang dari Biro Kehutanan nanti.
Orang kecil ini akan melakukannya berada di bawah tanggung jawab mereka. Mereka akan mengambil elang itu pergi. Biarkan saja dan biarkan saja alam. Jing Sui tampak bingung dan tidak mengerti apa yang dibicarakan kedua polisi itu. Dia baru mengerti bahwa pihak lain ingin mengambil elang salju, jadi matanya agak bermusuhan. Chen Feng sangat tertekan, hanya masalah waktu sebelum elang sebesar itu menimbulkan masalah. Dia menjelaskan kepada dua penjaga, kakakku berasal dari pegunungan di daerah Tibet, dan elang ini berasal dari pegunungan. Aku jatuh cinta padanya. Wah, dia duduk di atap mobilku dan berlari ke sini. Setelah mendengarkan cerita Chen Feng, tidak hanya kedua penjaga tersebut, namun penonton juga ikut tertawa. Tawa semua orang lembut, dan mereka tidak bermaksud menuduh, mereka hanya menganggapnya menarik. Tuan Chen Feng. Pada saat ini, seorang pria berjas dan berkacamata dengan cepat mendatangi Chen Feng. Dia buru-buru melangkah maju untuk berjabat tangan dengan Chen Feng, dan kemudian memperkenalkan dirinya, "Halo, nama saya Liu Qiang. Ketua tim Kiaoan mengatur untuk menerima Anda." "Hebat." Chen Feng sangat gembira, penyelamat telah tiba, dia buru-buru berkata kepada Liu Qiang, "Anda menangani masalah ini di sini." Liu Qiang mengangguk, dan tidak tahu sertifikat apa yang dia tunjukkan kepada kedua inspektur itu, dan kedua inspektur itu pergi. Segera, Liu Qiang membubarkan kerumunan penonton dan membawa Chen Feng dan Jing Sui ke ruang VIP China Eastern Airlines. Tentu saja ada elang salju. Jumlah orang di ruang VIP relatif sedikit, namun kedatangan Snow Eagle masih mengejutkan beberapa orang di sana. Chen Feng memberitahu Liu Qiang tentang Sui Ying, dan Liu Qiang, seorang pria dengan kemampuan bisnis yang kuat, segera menyetujuinya. Setelah keluar beberapa saat, saya menemukan sebuah sangkar besi besar yang tingginya bisa menampung satu orang. Solusinya adalah dengan memasukkan Snow Eagle ke dalam sangkar besi dan mengirimkannya ke kompartemen bagasi penerbangan yang sama. Tanpa diduga, Chen Feng akhirnya menyerah dan membujuk Jing Sui untuk waktu yang lama sebelum memasukkan elang salju ke dalam sangkar besi dan membiarkan Liu Qiang membawanya pergi. Tapi ketika elang salju dibawa pergi, dia berteriak sangat keras hingga Jing Sui tidak tahan. Chen Feng buru-buru mencoba menghibur Jing Sui, "Saudari, jangan khawatir, kami akan tiba di sini dalam beberapa jam. Pastikan elang salju aman dan sehat." Namun Jing Sui terus melihat keluar, tampak khawatir. Kekuatan halaman 06 sungguh luar biasa. Lian Jing Sui, yang tidak pernah memiliki informasi identitas apapun, harus mengajukan permohonan kartu identitas sementara. Pemotretan ini adalah pertama kalinya dalam hidup Jing Sui. Ketika saya melihat diri saya di KTP, secara tidak sengaja saya tersenyum saat itu. Senyumannya seindah bunga yang mekar. Semuanya baik-baik saja, dan keduanya menerima boarding pass mereka. Liu Qiang menemaninya sepanjang waktu dan dengan penuh perhatian memeriksa dua labu besar Jing Sui. Berdiri dalam antrean, menunggu untuk melewati keamanan. Chen Feng memperingatkan dari samping, "Saudari, Anda dapat melakukan apapun yang saya lakukan sebentar lagi. Ngomong-ngomong, Anda tidak boleh membawa sesuatu yang berbahaya. Apakah Anda mengerti?" Jing Sui mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Tapi Chen Feng selalu merasa tidak nyaman. Benar saja, begitu dia selesai memeriksa, dia mendengar suara bip di belakangnya. "Nona, apa yang Anda bawa di sini?" Inspektur keamanan bertanya sambil menunjuk ke pinggang Jing Sui. Jing Sui mengeluarkan suara "Chun" dan mengeluarkan 3 belati yang dibungkus tali merah. Semua orang langsung memasang ekspresi hitam di wajah mereka. Beberapa inspektur keamanan hampir melangkah maju dan mendorong Jing Sui hingga jatuh. Untungnya Liu Qiang mengungkap identitasnya dan menjelaskan situasinya, sehingga tidak menimbulkan bencana besar. Namun ketika inspektur keamanan menggunakan detektor logam untuk memeriksa lagi, bunyi bip terdengar lagi. "Apa yang tersembunyi di lengan bajumu? Apakah ini?" Jing Sui melepas ban lengan di tangan kanannya, yang ditutupi dengan jarum panjang. Bab 655. Setelah mediasi Liu Qiang, semua senjata mematikan di Jing Sui juga diserahkan. Setelah melalui banyak masalah, Chen Feng dan Jing Sui akhirnya naik ke pesawat. Dan ini kelas 1. Tentu saja, tidak ada uang yang dikeluarkan untuk penerbangan kelas 1 kali ini, semuanya diatur oleh Kiaoan. Saya akhirnya bisa beristirahat dengan baik. Kursi kelas 1 sangat nyaman sehingga Chen Feng berbaring dengan indah. Dia melihat ke samping dan melihat Jing Sui duduk di sana, menatap lurus ke jendela. Penampilannya yang tenang dan cantik sekali lagi memancarkan temperamen yang tak tertandingi. Jing Sui, yang menderita mabuk perjalanan yang parah,
tidak merasakan ketidaknyamanan saat terbang. Sepertinya dia benar-benar peri, cocok untuk tinggal di langit. Ketika dia melihat melalui jendela ke tanah yang jauh, pada saat itu, dia menunjukkan senyuman indah lainnya. 2 jam kemudian, pesawat mendarat dengan selamat di Bandara Tianfu Shuangliu. Chen Feng tidur nyenyak, sambil melakukan peregangan, dia melihat Jing Sui masih duduk seperti itu dan melihat keluar jendela seperti itu. Selama 2 jam penuh, postur tubuh tidak pernah berubah. Setelah turun dari pesawat, anggota komplek nomor 6 lainnya bernama Li Bai membantu Chen Feng mendapatkan Snow Eagle kiriman. Ada juga 2 labu anggur dan senjata Jing Sui. Segera setelah saya membawa barang-barang saya ke tempat parkir, sesosok tubuh yang saya kenal berlari dengan cepat. Gila! Orang ini tidak lain adalah Bai Lang. Chen Feng menyipitkan matanya dan tersenyum, dan berkata kepada Li Bai, "Tuan Li Bai, tolong jangan khawatirkan saya lagi." "Baiklah, Tuan Chen Feng, Ketua Tim Kiao An telah memberitahu saya, jika Anda punya sesuatu di Tianfu, tolong izinkan saya menjagamu kapan saja. Ini adalah kartu nama saya dengan nomor telepon saya di atasnya." Li Bai menyerahkan kartu nama itu kepada Chen Feng dengan sangat hormat dan mengucapkan selamat tinggal. "Haha, kita bertemu lagi." Chen Feng memasang kartu namanya dan memeluk Bai Lang. "Kami mengucapkan selamat tinggal ke Jepang terakhir kali, dan kami sudah lama tidak bertemu." Sehari sebelum pemimpin klan terpilih, keduanya melakukan adegan di mana Chen Feng membunuh si bisu. Namun malam itu, karena ada urusan mendesak, Bai Lang buru-buru meninggalkan Jepang. Dapat dikatakan bahwa ia datang dan pergi dengan tergesa-gesa. "Bai Lang, mobil jenis apa yang kamu kendarai? Bisakah elang salju ini muat di dalamnya?" Chen Feng menunjuk ke sangkar besi besar di sebelahnya dan bertanya dengan canggung. Pada saat yang sama, Jing Sui tidak tahan jika elang salju dikurung, jadi dia membuka sangkar dan membuka lengan kanannya. Elang salju terbang keluar dan mendarat tepat di lengan kanan Jing Sui. Bai Lang memandang Sui Ying, sedikit terkejut, dan berkata, "Saya mengendarai kendaraan off-road, dan ruangnya cukup besar, tetapi sangkar besi ini tidak dapat memuatnya." Jing Sui tiba-tiba berkata, "Elang salju dan saya sedang duduk di mobil bersama-sama. Jangan menguncinya lagi." Setelah mengunci elang salju selama lebih dari 2 jam, dia telah mencapai batasnya. Setelah mendengar ini, Chen Fengcai berkata kepada Bai Lang, "Saya akan duduk di kursi penumpang dan membiarkan kakak senior dan elang salju duduk di kursi belakang." Meskipun elang salju sangat tinggi, selama dia tidak melebarkan sayapnya, kursi belakang kendaraan off-road ini benar-benar bebas. Begitu saja, di bawah pengawasan sekelompok orang, 3 orang dan 1 elang pergi. Mobil itu baru saja melaju 1 kilometer ketika mabuk perjalanan Jing Sui menyerang lagi. Wajahnya pucat dan dadanya terasa sakit. Elang salju terus menangis untuk menghibur tuannya. Melihat reaksi Jing Sui di kaca spion, Bai Lang menatap Chen Feng dengan dingin. Chen Feng, yang pada awalnya tidak menganggapnya serius, tiba-tiba terlintas di benaknya dan berteriak kepada Bai Lang, "Apa yang kamu pikirkan? Kakak perempuan senior sedang mabuk perjalanan, tidak hamil. Menurutmu apa yang saya lakukan?" Oh, Bai Lang yang linglung terus mengemudi. Semakin jelas, Chen Feng semakin terdiam. Jing Sui, yang duduk di kursi belakang, benar-benar pusing dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Bagaimana kalau aku dan elang salju duduk di atap mobil, itu akan lebih baik." Mendengar ini, Chen Feng benar-benar tidak berdaya. "Teman baik, jika kita benar-benar membiarkan Jing Sui duduk di atap mobil dengan elang salju di lengannya, itu mungkin akan menjadi berita utama di kota Tianfu besok pagi." Akhirnya Bai Lang membuka keempat jendela mobil dan mempercepat lajunya. Angin sejuk bertiup di dalam mobil, kini gejala mabuk perjalanan Jing Sui memang jauh lebih baik. Sekitar 40 menit kemudian, mobil berhenti jauh di gang sebelah kuil Wuhou. Ada halaman pribadi kecil di sana, setinggi 3 lantai. Bai Lang memarkir mobil dan membawa Chen Feng dan Jing Sui ke halaman. Chen Feng menyipitkan matanya, memandangi bangunan yang agak tua ini, dan bertanya, "Bukankah aku memintamu untuk menyewa hotel? Apa yang terjadi dengan halaman ini?" Bai Lang berkata, "Halaman ini milik keluarga baik kita. Ini properti telah ditinggalkan dan tidak dihuni selama bertahun-tahun. Saya tahu Anda akan datang ke kota Tianfu untuk tinggal sebentar, jadi saya hanya mencari seseorang untuk membersihkannya secara menyeluruh. Paman Guan dan Bai Rui juga ada di sini." Sial, gadis kecil penyiksa itu juga ada di sini. Chen Feng tampak tidak senang ketika mendengar nama Bai Rui. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar seorang gadis berdiri di lantai 2 berteriak, "Kakak gila, hehe,
aku sangat merindukanmu. Chen Feng mendongak dan tiba-tiba ada ekspresi putus asa di wajahnya. Saya melihat seorang gadis cantik dengan rambut merah dan jaket kulit, mengunyah permen karet di mulutnya dan melambai padanya dengan gembira. Nama gadis ini adalah Bai Rui, 5 tahun lebih muda dari Chen Feng. Dia adalah gadis rock and roll yang sangat menekuni fashion. Dia adalah DJ di bar pada malam hari dan dewa tidur di rumah pada siang hari. Selama Chen Feng ada, dia hampir selalu menempel pada Chen Feng dan terus membuat suara di telinga Chen Feng. Gadis ini adalah salah satu orang yang paling ditakuti oleh Chen Feng. Kakak senior, kenapa kita tidak mencari tempat tinggal lain? Memikirkan obrolan Bai Rui, Chen Feng tidak ingin tinggal sama sekali dan berbalik untuk pergi. Di sini menyenangkan. Tapi saat ini, Jing Sui mengatakan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan berjalan langsung ke halaman bersama Sui Ying. Chen Feng, yang tidak mengerti kenapa, mengikuti Jing Sui dengan terkejut dan memasuki halaman. Paman Guan adalah seorang lelaki tua yang agak botak dengan senyuman di wajahnya sepanjang tahun dan sangat baik. Dia adalah pengurus rumah tangga keluarga Bai dan telah mengasuh beberapa anak keluarga Bai sejak mereka masih kecil. Keterampilan memasaknya tidak lebih buruk dari koki manapun di hotel besar. Chen Feng, kita sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Mari kita coba dan lihat apakah keahlian Paman Guan telah menurun. Paman Guan tersenyum riang dan dipenuhi kegembiraan saat melihat Chen Feng lagi. Keahlian Paman Guan tidak perlu dikatakan lagi. Chen Feng menatap hidangan mewah di atas meja dan hampir meneteskan air liur. Apalagi ikan mas asam manis di tengahnya memang favoritnya. Jing Sui ada di puncak gunung, dan yang dia makan hanyalah buah-buahan liar atau hewan liar. Saya belum pernah melihat hidangan yang benar-benar dimasak. Begitu dia mengendusnya, dia juga tertarik dengan aroma yang memenuhi meja dan tidak bisa menahan untuk menelannya. Lihat ikan ini. Rasanya asam dan manis. Lihat piring ini. Besar dan bulat. Kakak gila ada di sini untuk makan hari ini. Kami sangat senang. Sebelum semua orang bisa mengambil sumpit mereka, Bai Rui, orang gila rap selanjutnya kepada Chen Feng, telah memulai improvisasinya sendiri. Irama yang memabukkan dan lirik yang konyol membuat Chen Feng tak tertahankan. Dia meraih Bai Rui, mengerutkan kening dan tersenyum pahit. Setelah bertahun-tahun, kamu masih pandai rap. Berhenti bernyanyi dan makan, oke. Bai Rui tiba-tiba merasa kecewa dan mengeluarkan botol dari belakang pantatnya. Sebungkus rokok datang dan saya menyalakannya. Berpura-pura menjadi mendalam. Setelah kurang dari 2 detik, dia tiba-tiba tersenyum dan menurunkan pakaiannya, memperlihatkan tato laba-laba di puncak gunung. Sambil mencondongkan tubuh ke arah Chen Feng, dia berkata, "Kakak gila, apa pendapatmu tentang tatoku?" "Oh sial, bolehkah aku makan?" Menghadapi Bai Rui, Chen Feng benar-benar tidak tahan. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.